Saya berharap saudara di rumah jaga kesehatan dan diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tapi kita juga mempunyai hikmat, ya, sering cuci tangan pakai sabun, dan mempunyai hikmat, jangan kerumunan dan jangan kumpul-kumpul, ya. Dan yang paling penting kita juga mau olahraga dan jemur, ya, makan makanan bergizi. Ya, bahkan makanan bergizi bukan harus mahal, ya. Telur, sayur, dan ayam itu tidak mahal, ya. Kita sanggup kok, ya. Mari kita jaga kesehatan kita. Oke, hari ini kita mau sama-sama membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini. Berkatilah kami Tuhan yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan, supaya kami sungguh bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di Matius 4 ayat 18 menceritakan bagaimana Yesus memanggil dua saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan, seorang nelayan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segala meninggalkan jalan dan mengikuti Dia. Inilah yang luar biasa. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya juga pula dua anak orang saudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Nah, hari ini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memanggil muridnya. Menjadi murid bukanlah pilihan yang mudah, ya bukan? Sebab pada waktu itu menjadi murid berarti mereka harus siap sedia meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti gurunya. Dan manapun dan dimanapun gurunya berada, disitulah para murid juga berada. Itulah yang dilakukan Petrus, Andreas, dan murid-murid yang lain. Mereka tinggalkan, mereka pergi. Ketika mereka sedang menjala ikan, ya, Tuhan Yesus memanggil mereka untuk menjadi pengikutnya. Tuhan Yesus memanggil mereka untuk meninggalkan segala kenyamanan hidup mereka, bahkan pekerjaan yang mereka tekuni selama ini, yaitu penjala ikan, jadi seorang nelayan. Di tengah usia produktif dan pekerja yang sudah pasti, mereka bersedia meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus untuk menjadi penjala manusia. Itu tidak gampang, saudara sekalian. Nah, bagi kita hari ini mungkin adalah sebuah kebodohan yang meninggalkan kenyamanan dan pekerjaan yang mana mapan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Banyak orang yang mengatakan, "Why should I do it?" Kenapa? Tetapi setelah murid, tetapi setelah melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan menyembuhkan orang sakit, mereka yakin tidak salah memilih guru dan ikut Yesus. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa pilihan mereka tidaklah salah karena mereka mengikuti Yesus yang sejati, Mesaya, Sang Juru Selamat. Jadi saudara sekalian, jangan kita dibohongin orang, apalagi pelamal. Bilangin negara kita mau hancur lah, presiden ini itu. Jangan. Kita percaya Tuhan Yesus, kita jangan percaya orang yang melamal. Kita mempunyai Tuhan yang sejati, Juru Selamat. Dia mencintai bangsa negara Indonesia. Dia mencintai pemimpin kami. Dan kita jadi anak Tuhan harus mau ikut Yesus. Dengan kata lain, ikut juga pengajaran Dia, firman Dia. Nah, hari ini ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus, apakah kita siap dengan segala resiko dan bersedia meninggalkan segalanya? Apakah kita setia mengikuti Yesus? Tentu meninggalkan segalanya yang dimaksud di sini bukan berarti kita harus meninggalkan keluarga dan pekerjaan kita seperti Petrus dan Andreas dan juga para murid-muridnya pada waktu itu. Nah, di sini yang dikatakan meninggalkan adalah apa? Kebiasaan kita, keduniawian. Ya, orang duniawi, maunya ini, maunya itu. Semuanya tentang uang, semuanya tentang perempuan, semuanya tentang kekayaan. Tidak ada yang kekal. Hari ini marilah kita sadar, kita ini adalah milik, dan kita harus mau sadar. Karena sesudah kita menjadi pengikut Kristus, membuat kita mengalami berbagai macam tantangan, kesetiaan, dan resiko mentaruhkan hidup kita. Ya bukan?
hidup kita yang dulu, ya duniawi banget, benci dengan orang, kesel. Saya juga ikut mencari pelamal untuk lihat masa depan saya seperti apa sebelum saya kenal Kristus. Inilah hidup kita sebelum kita kenal siapa itu Yesus. Ketika kita memutuskan untuk hidup kudus, menjauhkan diri dari dosa, teman-teman yang beda pikirannya, cara hidup mereka, moral mereka, tingkah laku mereka beda dengan kita. Apa yang harus terjadi? Kita harus siap untuk dijauhi oleh orang-orang yang mengikuti dunia ini dan segala kenikmatannya. Jadi kamu bilang, pastor, kalau gitu saya gak bisa enjoy life di dunia dong. Oh bisa. Cara kita enjoy beda. Cara kita enjoy bukan ke night club, bukan dengan dansa, bukan dengan pakai santet, pakai dukun, menghantamin kita punya kompetitor dalam bisnis, orang yang kita tidak suka, kita cari dukun supaya kita bunuh dia. Tidak, orang Kristen tidak diizinkan percaya hal-hal seperti ini. Nah, kita seharusnya meninggalkan kenyamanan hidup kita untuk mengikuti pimpinan Tuhan dan kehendaknya. Ini penting sekali. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pengikutnya yang sejati. Mari kita ingat, ikut Yesus itu yang menyenangkan dengan iman. We live by faith, not by sight. Kita hidup dengan iman, bukan dengan apa yang kita bisa lihat. Kemungkinan saudara sekalian sakit, kemungkinan saudara sekalian sedih, kemungkinan saudara sekalian ribut dengan suami atau istri, ataupun pekerjaan, ataupun bisnis. Tapi ingat, jadilah kita pengikut Kristus yang setia. Jangan karena kita ditekan, ada orang yang tertekan oleh orang tuanya, suruh ceraikan istrinya, dan dia lakukan. Itu bodoh dan tidak benar. Ada orang yang sakit, kanker, bunuh diri, itu juga tidak benar. Ada orang yang tertekan dalam keuangan, bunuh diri, itu juga tidak benar. Marilah kita jadi seorang pengikut Yesus yang sejati. Kita percaya Tuhan Yesus dengan iman. Tuhan sanggup membantu kita untuk memulihkan keluarga kita. Sifat kita yang jelek, suka marah istri atau caci maki suami, menghina suami, mengeledekin istri, kasar dengan istri, pukul istri. Mari kita bertobat. Kita minta Tuhan Yesus ampunin kita. Karena firman Tuhan, tidak boleh kita kasar dengan istri ataupun menghina suami. Tidak boleh kita caci maki orang, keluar perkataan bahasa binatang. Itu kita pengikut Kristus. Dan kita minta Tuhan merubah kita. Dia sanggup. Saya pernah waktu saya baru bertobat, saya benci sekali dengan dosa saya. Sampai saya berlutut, saya bilang, Tuhan, angkatlah dosa ini Tuhan. Aku tidak suka dengan dosa ini. Saudara sekalian, pengikut Yesus itu adalah hal yang paling indah di dunia ini. Hari demi hari Tuhan merubah saya. Pikiran saya tentang hari itu, yang itu sudah saya jauhin. Dan akhirnya saya dirubah. Jadi ada orang bilang, kalau kita ikut Kristus itu hidup kita itu sengsara. Tidak. Contohnya, kita tidak nonton film porno, kita happy. Kita tidak mempunyai cewek disimpan yang kita happy. Kita tidak mempunyai cowok ataupun cowok SMA kita, pacar lama kita happy kok. Dan apa yang kita ada, kita nggak curang, kita nggak makan duit orang. Nah, saya mau katakan, itu lebih happy daripada yang lain. Karena itu, mari saudara sekalian, kita jadi pengikut Yesus yang sejati. Dengan kata lain, kita taat juga kepada firman Dia. Kalau kita taat kepada firman Dia, Roh Kudus akan membimbing kita, menyembuhkan penyakit kita, menyembuhkan pikiran kita yang negatif. Tuhan Yesus sanggup. Dia adalah Allah yang hidup. Yang penting kita beriman pada Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Tuhan, bentuklah kami supaya kami jadi pengikut Engkau yang sejati. Kami tinggalkan hidup lama kita, tinggalkan duniawi ini, dan kami memandang hanya pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba Engkau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang tertekan karena COVID-19, ekonomi, pekerjaan, keluarga. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan, jamah mereka. Dan yang sakit, yang kena COVID, yang sakit, Tuhan, di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, birul-birul Engkau menyembuhkan. Engkau pakai obat, suster, dokter, semuanya menjaga brother sister kami yang kena COVID. Terima kasih Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus
Kami berdoa untuk bangsa negara. Bapak Presiden berikan kesehatan, Bapak Wakil Presiden kesehatan dan menteri semuanya, berikan mereka hikmat dan kesehatan bisa membimbing negara kami ini. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.